selamat malam. Ya, salam semuanya. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya, partisipan, terutama saudara kita yang dari Manado ini, ya, Bu Rivo, Waldo, yang Manado, terima kasih atas partisipasi hadir pada malam hari ini dalam ibadah tunggu bersama ya Bu ya. Salam sehat semuanya di Manado ya. Ya, terima kasih juga semua yang sudah hadir. Pemudi kita ada di Semanggi sini ya, di Padales. Ya, puji Tuhan ya. Dan juga terima kasih juga semuanya yang sudah hadir, yang juga ada di mengikuti dari live streaming Facebook, dan juga sebentar yang ada di YouTube. Semuanya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Ini hari Kamis yang terakhir di tahun 2022 ini, sebelum nanti minggu depan kita sudah memasuki tahun 2023 ya, tahun baru ya, tahun yang penuh berkat, berlimpah dari Tuhan Yesus, tahun pengharapan, sukacita yang penuh bagi kita semuanya, amin. Ya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya yang sudah hadir, Bapak Ibu, ya, ada Pak Riki juga, terima kasih sudah hadir semuanya ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sekali lagi, ini tema pembahasan firman Tuhan malam hari ini yang kita angkat untuk yang hari Kamis terakhir di tahun 2022 ya, puji Tuhan. Baik, kita akan langsung saja berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, sungguh ajaib, sungguh mulia Engkau Tuhan, Allah yang begitu memperhatikan hidup kami, peduli dengan kami semua, dan yang memelihara hidup kami dengan sempurna dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2022 ini Tuhan, di mana beberapa hari lagi kami akan melewati tahun 2022 ini Tuhan, di mana berkat Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami, dan lebih lagi Tuhan, penuh semangat kami akan menyambut dan menjalani tahun yang baru, tahun 2023, di mana Tuhan berkenan membawa kami semuanya di dalam kesehatan yang baik, dengan semangat dan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk semua yang sudah hadir, partisipan baik di ruangan Zoom meeting maupun yang mengikuti live streaming Facebook dan sebentar melalui YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati channel Gerika Makedonia yang terus memberitakan dan menyalurkan firman kasih karunia Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami juga yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati mereka semua, dan biarlah firman Tuhan di malam hari ini kembali memberikan kami pencerahan, dan kami tahu Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga sukacita malam hari ini akan selalu memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kami. Dalam persekutuan kami, Kamis Ministry, kelompok tumbuh bersama,
mengenal kasih karunia Tuhan lebih dalam lagi, dan membagikannya kepada semua orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami semuanya dari awal sampai akhir dari ibadah kami ini. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Marbun, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, malam semuanya Pak. Ya. Oke. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan malam hari ini kepada Tuhan kita selain dari kata bersyukur dan bersyukur saja kepadanya. Amin. Kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, ya Bapak Ibu sekalian, dan hidup kita, keluarga kita semuanya dipelihara oleh Tuhan dan diberikan kita semangat untuk terus maju menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita dan tanggung jawab kita semuanya dalam penyertaan kasih Tuhan. Saya percaya kita yang hadir di sini sudah merasakan betapa baiknya Tuhan ya kepada kita semuanya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa yang sudah di-share, yang sudah dibagikan, tema atau topik yang akan kita bahas dari firman Tuhan malam hari ini adalah bagaimana kita melihat dari firman Tuhan janji pengharapan, ya. Janji pengharapan kita yang penuh berkat ya di tahun 2023 yang sudah semakin tidak lama lagi ya. Bapak Ibu Saudara ya, kita akan memasuki tahun yang baru ya. Puji Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti menaruh harap untuk hal yang lebih baik dari tahun ke tahun, ya. Dan mungkin apa yang belum tercapai, yang diangan-angankan atau yang dipikirkan di tahun ini, tahun 2022, ya, harapannya nanti di tahun 2023 bisa terwujud. Amin. Ya, itu sudah pasti ya. Itu masing-masing kita punya rencana, masing-masing kita punya program, dan masing-masing kita ini pasti punya harapan, ya. Nah, tapi memang sudah merupakan satu berkat bagi kita semua bahwa kita selalu dikaruniai oleh Tuhan sikap hati yang optimis, bukan pesimis. Kalau optimis itu artinya selalu yakin bahwa hal yang lebih baik akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita, ya. Kalau pesimis itu tidak bersemangat gitu ya. Kurang kurang bersyukur gitu, ya. Tapi saya percaya kita semuanya adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang selalu ingin bersyukur kepadanya, kepada Tuhan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan tentunya kalau kita mendengar berita-berita bagaimana menyikapi dan seperti apa di tahun 2023 yang sudah didengung-dengungkan, itu adalah masa resesi, akan ada negara-negara lagi yang akan bangkrut dan ekonomi akan sangat susah dan lain sebagainya, ya. Dan itu memang itu berita yang kurang baik ya, artinya tapi memang barangkali sudah diprediksi secara
ekonomi mungkin pergerakannya seperti itu ya, oleh yang berkompeten, oleh pemerintah juga. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentunya masih segar di ingatan kita, ya, masih segar di ingatan kita bahwa kita sudah melewati musibah yang sangat berat, ya, menekan kehidupan umat manusia di dunia ini selama lebih daripada 2 tahun, ya, COVID-19, ya, begitu menyusahkan banyak orang, ya, dan kita juga tidak terkecuali, kita juga ikut merasakan bagaimana dampaknya, gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, faktanya adalah, kenyataannya adalah Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Tuhan memelihara hidup kita dan iya. Sebentar, ada feedback katanya. Ya. Oke. Ya. Lebih jelas ya? Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ya. Ya, terima kasih. Nah, tapi kita sudah melewati satu pergumulan yang berat, Bapak Ibu sekalian, yaitu di masa COVID-19, dan sekarang kita justru sudah bisa tatap muka, sudah lebih bebas, ya, bertemu dan juga beraktivitas. Puji Tuhan. Nah, namun satu hal yang ingin saya juga saksikan di awal ini, sebelum kita masuk melihat nanti bagaimana Tuhan menggambarkan dasar pengharapan kita, ya, saya juga ingin menyaksikan bahwa justru pelayanan Zoom meeting seperti ini justru terbit di masa di mana kesulitan terjadi, ya. Ya, karena ini kita program pelayanan Kamis Ministry melalui Zoom meeting ini, ya, kita lakukan, ya, sudah, ya, mungkin belum ada setahun ya, tahun 2022, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sudah merasakan bagaimana manfaatnya. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan membimbing kita untuk memahami seperti apa Tuhan memberikan kita pengharapan yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Dan bagaimana kita bergantung kepada pengharapan yang Tuhan karuniakan, Tuhan nyatakan, dan kita terus bisa belajar di sini untuk saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Itu di masa krisis justru, ya. Luar biasa Tuhan itu. Dan kita secara konsisten selama tahun 2022 ini, melalui acara kita seperti ini, ya, Zoom meeting, kita sudah bertemu pagi juga, setiap jam 5 pagi, ya, setiap hari, ya, setiap hari. Dan juga ada yang malam seperti ini, kita juga bertemu bersama-sama, tatap muka, dan sangat luar biasa. Tuhan mengatur semuanya, kehidupan kita, dan kita diberikan segala berkat, segala fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kita bisa tatap muka seperti ini melalui online. Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, semuanya ini akhirnya kita memahami adalah bagaimana Tuhan menambah-nambahkan lagi, memenuhkan sukacita kita dan damai sejahtera kita. Itu pada dasarnya tujuannya. Amin. Tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk menjawab, lalu bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita menghadapi tahun 2023
dengan isu-isu yang mengkhawatirkan, ya. Isu-isu yang mengkhawatirkan tentang 2023 adalah tahun di mana akan terjadi resesi di dunia. Bukan satu negara katanya, tapi di seluruh dunia. Jadi bagaimana kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Nah, inilah yang mau kita lihat sebentar, yang akan dijelaskan oleh firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka terlebih dahulu Alkitab kita. Ini baru mengawali, ya, Ibu Dewi. Selamat malam, Ibu. Ya, Roma pasal 15. Roma pasal 15. Ya, Roma pasal 15. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Roma pasal 15. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Roma. Roma pasal 15. Kita lihat di ayatnya yang ke-13. Ya, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Saya akan langsung saja membacakan, dan Bapak Ibu sekalian bisa mencatat ayat-ayat firman-Nya dan mengikuti pada saat saya membacakan ayat firman Tuhan dari Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini semoga Allah. Ya, kenapa harus ada kata semoga? Karena di sini perlu disikapi. Amin. Ya, karena di sini memerlukan respon daripada kita. Ya, respon dari setiap orang yang percaya tentunya. Kepada apa? Kepada kebenaran bahwa siapa yang menjadi sumber pengharapan kita adalah Allah itu sendiri. Amin. Allah adalah sumber pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan dunia sumber pengharapan kita. Ya, kalau dunia itu sering justru malah mengecewakan. Ya, siapa yang belum pernah kecewa di sini? Coba tunjuk tangan. Semua pasti sudah pernah mengalami. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Coba kita lihat dulu di dalam Roma pasal 5. Ya. Roma pasal 5. Kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 5. Ya. Saya akan membacakan dari ayat 1. Mulai dari ayat 1 akan saya bacakan dari Roma pasal 5. Oke. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Kesengsaraan itu dikatakan menimbulkan ketekunan. Ya. Kemudian ayatnya yang keempat. Ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Amin. Luar biasa. Dan tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan.
Haleluya, puji Tuhan. Dan ini yang sangat menarik, ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, memberikan kepada kita gambaran seperti apa kita nanti menghadapi masa di tahun 2023 yang akan datang. Bahwa dikatakan, firman Tuhan katakan, kita harus menghadapi hari-hari kehidupan kita di tahun 2023 dengan sikap bertambah tekun. Amin. Iya, bertambah tekun. Karena apa? Karena ketekunan kita itu menimbulkan, melahirkan suatu keadaan di mana kita menjadi lebih tahan uji. Menjadi lebih berkualitas dan menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Dan dikatakan keadaan di mana kita tahan uji, itulah yang membuat kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Nah, ini yang kita sambut Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa. Saya juga sangat bersuka cita mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini, ya kan? Bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita di tahun 2023. Amin. Ya, itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan bahwa dikatakan bahwa Tuhan justru malah ingin memenuhkan sukacita kita. Amin. Dia ingin menambah-nambahkan damai sejahtera dan sukacita kita di tahun 2023. Jadi tentunya senang menyambut tahun yang baru ini ya, Bapak Ibu Saudara ya, dengan optimis. Saya juga berdasarkan dan berlandaskan berpijak pada pengharapan yang tidak mengecewakan yang dari Tuhan ini, firman Tuhan ini. Saya juga dengan senang hati menyambut tahun yang baru, tahun 2023. Ya. Karena apa? Karena itu pasti sudah benar. Karena Tuhan itu tidak pernah salah menyampaikan janjinya kepada umatnya, kepada kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi yang sangat luar biasa tadi, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang kita sambut dengan penuh iman, dengan penuh percaya kepadanya. Amin. Sehingga kita mau belajar mendengarkan firman-Nya, karena dari Tuhanlah yang lebih detail, lebih jelas bagaimana Tuhan membawa kita menghadapi segala situasi dengan penyertaan kasih karunia-Nya. Kita boleh yakin, boleh teguh dalam iman bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Dia akan menambah-nambahkan sukacita kita di tahun 2023 yang akan datang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, ya, sebenarnya dunia ini tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena dunia ini tidak mempunyai pengharapan seperti yang ada pada Tuhan. Ya, tidak, saudara-saudara. Kecuali mereka datang kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah, maka dunia ini bisa memiliki pengharapan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Roma pasal 3. Mari kita lihat Roma pasal 3. Ya, kita mundur saja sedikit, ya, 2 pasal. Ya, dari pasal 5 kita mundur ke pasal 3, masih kitab Roma. Ya. Jadi mengapa saudara-saudara kita tidak bisa mengandalkan pengharapan kita yang berasal dari dunia ini? Karena sekali lagi, ya,
pengharapan yang berasal dari dunia ini itu sering mengecewakan. Dan kita sudah masing-masing pernah mengalami itu kan? Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat 10. Dikatakan di situ, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan di ayatnya yang ke-23, ya, Roma 3 ini, di ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang dikatakan, ya, itulah dunia, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak punya pengharapan lagi kecuali mereka datang kepada Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya, saudara, kecuali mereka mendengarkan tentang salib Kristus, Yesus mati menghapus segala dosa kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita tidak bisa terlalu mengandalkan, ya, tidak bisa terlalu menaruh harap kepada janji-janji daripada dunia ini. Karena apa? Karena sekali lagi, itu adalah kebalikan daripada pengharapan yang ada pada Allah, ya. Itu adalah pengharapan yang menghadirkan kekecewaan dan kepahitan di dalam hati manusia. Ya, hanya janji yang daripada Allah yang bisa mengokohkan keyakinan kita bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu dapat dipercaya dan meneguhkan pengharapan kita bahwa Dia akan menambah-nambahkan sukacita kita, damai sejahtera kita ketika kita menjalani kehidupan kita dalam iman kepadanya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3, mari kita lihat firman Tuhan di Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, mari, ya, Kolose pasal 3. Kitab Kolose pasal 3, Paulus katakan di ayatnya yang pertama, dari ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam apa? Dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah, ya, inilah sumber sukacita kita. Mengapa kita selalu siap untuk bertekun di dalam kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dikatakan, apabila Tuhan kita menyatakan diri kelak, sukacita yang paling terbesar, ya, yang akan kita alami dan puncak daripada pengharapan kita adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Apa puncak daripada pengharapan kita adalah di dunia ini?
pasti saudara kecewa. Ya, ya, pasti saudara dan saya kecewa kalau kita menaruh puncak daripada pengharapan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Dan itu sudah berkali-kali kita alami. Dan kita mau tinggalkan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab firman Tuhan katakan puncak daripada sukacita kita, pengharapan kita kepada Tuhan adalah bahwa suatu saat kita akan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini mudah-mudahan apa pasti? Masih banyak orang yang mudah-mudahan. Ya, karena masih mudah-mudahan, ya, karena masih mudah-mudahan, itu sebabnya ada keraguan-raguan, dan keraguan-raguan itulah yang sering menjatuhkan ya semangat orang dan akhirnya menjadi kecewa. Ya, mungkin dari hal yang kecil pun dia gampang tersinggung, mudah kecewa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa gantungan, tempat bergantungnya harapan kita adalah suatu sumber sukacita yang besar, di mana suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, Allah kita, di awan-awan, di mana Dia akan datang menjemput kita, di awan-awan yang permai, kita akan diangkat, namanya rapture, ya, sebelum masa sengsara 7 tahun terjadi di bumi ini. Kalau saudara dan saya selalu menaruh harap kepada kebenaran yang mulia itu, maka saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengatur kehidupan kita di dunia ini tanpa disertai dengan rasa kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Itu janji Tuhan. Amin. Nah itu kenapa? Karena kita sudah melihat hal yang terbesar. Ya, kalau kacamata kita kurang pas, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kita pun melihat akan jadi buram segala sesuatu. Ya, kita membaca tidak bisa. Tapi kalau kita sudah memiliki pandangan yang jelas, yang clear tentang pengharapan kita yang sudah dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya, maka kita akan dipenuhi dengan kesabaran, ketekunan, damai sejahtera, dan sukacita menghadapi segala apapun yang terjadi. Bahkan mungkin pun kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi, tapi Tuhan tetap menguatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, menaruh harap kepada kemuliaan yang akan datang, karena kita diminta untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Karena perkara yang di bumi itu hanya bersifat sementara saja, tetapi perkara yang di atas itu adalah kekuatan yang mengendalikan apa yang sementara, ya. Memikirkan tentang kehendak Tuhan itu adalah merupakan satu kekuatan yang terbesar untuk bisa memikirkan apa yang sementara di dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini janji Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Dan kita lihat di dalam ada satu tadi yang ketinggalan yang belum kita baca di dalam Roma pasal 3, ya. Oke, Roma pasal 3. Ya. Roma pasal 3. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayatnya yang ke Roma pasal 3 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, ya. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Ya, sudah pasti manusia itu tidak bisa dijamin selalu setia dengan apa yang dikatakannya, bukan? Nah, tapi ditanya oleh Paulus, bagaimana kalau di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jadi ini melihat kesetiaan daripada Allah, bukan kesetiaan kita, bukan kesetiaan manusia, tapi melihat, memandang, percaya sepenuhnya kepada kesetiaan Allah. Dapatkah ketidaksetiaan manusia membatalkan kesetiaan Allah? Jawabannya apa? Sekali-kali, ayat 4, sekali-kali tidak. Sebaliknya apa?
Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Hah? Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Ya. Allah itu adalah benar dan dikatakan semua manusia adalah pembohong. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mengapa kita menaruh harap hanya kepada Allah. Karena Allah itu selalu benar di dalam setiap janjinya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong, dia tidak ngibul, dan dia tidak mengecewakan, tapi dia memenuhi apa yang dijanjikan. Amin. Betapa saudara dan saya berbahagia sekali apabila tahu janji-janji Tuhan kepada saudara. Apa janji Tuhan kepada saudara? Yang sangat luar biasa. Amin. Apa janjinya? Yang pertama, dia mati di atas kayu salib, dia mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, yang kedua, kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Amin. Sudah ada jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Itu janji Allah. Dan banyak orang belum pernah merasakan sukacita dengan keyakinan seperti itu. Mereka masih ragu-ragu. Mereka masih mengatakan mudah-mudahan selamat. Ya, nah itu sebabnya kalau keraguan-raguan yang terjadi, kalau keraguan-raguan yang dipelihara, itu sebabnya gampang menjadi kecewa. Ya, tapi kalau kita memegang kepastian, itu artinya ada sesuatu kekuatan yang mengikat secara konstan, secara terus-menerus dan secara stabil. Amin. Tidak mudah digoyahkan dan tidak mudah diombang-ambingkan, tapi kita memiliki suatu pegangan yang benar-benar bisa diandalkan menghadapi segala liku-liku persoalan dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi tadi dikatakan di ayat 4-nya, sekali lagi, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Amin. Allah adalah benar. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa, ya, Alkitab mengatakan bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita, itu sudah benar. Jangan lagi ada tapi, jangan lagi ragu, dan jangan bertanya, dan jangan lagi bimbang. Amin, saudara. Karena Allah itu adalah benar. Karena itu dia membenarkan kita. Membenarkan kita dengan darahnya, dengan cuma-cuma kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal. Ya. Jadi hidup yang kekal yang ada pada kita itulah yang menjadi pengontrol, yang mengendalikan ya mindset kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Ya. Jadi itu sebabnya semakin banyak kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka semakin menguat, semakin besar kekuatan kita untuk mengalami damai sejahteranya. Amin. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ya, itu yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa Allah itu tidak akan dapat dipersalahkan karena Dia konsisten dengan apa yang difirmankannya, itu akan selalu ditepati seperti yang dikatakannya, yang kita mengerti dan pahami dari firman yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah tadi ya Paulus mengatakan di kitab Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, karena kalau posisinya sudah di atas, berarti sudah lebih seperti burung Raja Wali, ya, sudah lebih sudah lebih cepat untuk melihat segala sesuatu yang di bawah, ya, dan sudah lebih detail melihat dengan hikmat Tuhan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 10, ya.
1 Korintus pasal 1 Korintus pasalnya yang ke sebentar 10 ayatnya yang ke 13. Ya. Satu Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Sebab kita setia? Tidak, bukan itu yang dikatakan mula-mula, ya, yang mengawali bukan kita yang setia, Bapak Ibu Saudara, tidak. Jadi kita jangan mengandalkan diri sendiri, amin. Kita jangan terlalu percaya kepada kemampuan kita, ya. Kita jangan terlalu percaya kepada kepintaran kita. Kita jangan terlalu percaya kepada sumber daya yang ada pada kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan terlalu percaya kepada potensi yang ada pada diri kita. Jangan. Kenapa? Karena dikatakan di situ apa? Sebab Allah setia. Amin. Jadi dimulai dari siapa? Dimulai dari kesetiaan Allah. Nah, itu yang perlu kita kenali lebih dalam. Amin. Kesetiaan Allah itu bisa kita lihat secara sempurna di mana, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu gambaran sedikit ya. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, setelah beberapa saat mereka menghadapi situasi yang sangat-sangat luar biasa menakutkan bagi mereka karena mereka tidak bisa menyeberangi Laut Tiberau. Ya. Bapak Ibu Saudara, di situ mereka kebingungan dan Musa juga yang memimpin bangsa itu ketakutan, bangsa Israel. Karena dia dipersalahkan, dia ketakutan, karena mereka dikejar oleh musuh-musuh mereka, oleh tentara Firaun pada saat waktu itu, mengejar mereka dan akan menghabisi dan melenyapkan umat Tuhan itu, bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, setelah mereka dalam keadaan ketakutan, ya, saudara-saudara, tapi perjalanan mereka, kita tahu kan Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan yang merencanakan membawa mereka kepada tanah perjanjian. Ya, tetapi di dalam pikiran mereka pada saat itu, karena tidak ada jalan keluar, ya, karena tidak ada jalan keluar, mereka berpikir bahwa mereka pasti binasa. Ya, nah itu. Tetapi saudara-saudara, ya, hikmat Tuhan diberikan kepada Musa, ya. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada Musa dan Musa mengatakan, ya, jangan takut. Amin. Itu kata-kata yang sangat luar biasa meyakinkan mereka. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Ya, Musa katakan, orang Mesir ini yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat besok lagi, karena mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Karena kejahatan mereka tentunya. Kemudian Tuhan menyuruh siapa? Musa memukulkan tongkatnya ke dalam air, ya, dipukulkan, kemudian Laut Merah itu terbelah dua dan terbukalah jalan keluar bagi mereka yang sudah ketakutan, yang sudah kebingungan, yang sudah bahkan marah-marah, yang sudah kecewa. Tapi mereka akhirnya mendapat jalan keluar dari Tuhan. Amin. Mereka berjalan di tanah yang kering dan mereka selamat sampai tujuan, menyeberang. Itulah kemuliaan Allah, ya. Disitulah Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada bangsa Israel, kepada umat Israel pada saat itu, memberikan jalan keluar, dan pencobaan yang mereka alami tidak melebihi kekuatan mereka karena Allah setia. Amin. Kalau melihat kesetiaan daripada orang Israel pada saat itu, mana kesetiaannya? Ya kan? Mereka kan bersungut-sungut menyalahkan Tuhan.
Ya, mereka satu dengan yang lain itu saling sikut-sikut, ya kan? Saling menjelekkan. Mereka mereka saling mempersalahkan dan mereka bahkan ingin saling bunuh satu dengan yang lain. Tapi jalan keluar yang dari Tuhan memberikan damai sejahtera, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu kita lihat, kalau sekarang kita ingin melihat, ya, memandang kesetiaan Tuhan, kemana arah pandangan kita arahkan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita melihat kesetiaan Tuhan dan kembali kepada apa kita menaruh harapan kita untuk melihat kesetiaan Tuhan itu benar-benar adalah dapat dipertanggungjawabkan. Kemana Bapak Ibu Saudara? Ya, ada yang bisa menjawab salah satu yang hadir di sini? Kemana Bapak Ibu Saudara? Kemana pandangan kita? Kemana kita melihat saat ini? Apa yang harus kita ingat ketika kita ingin memikirkan dan ingin menghargai, mengapresiasi, merenungkan kesetiaan Tuhan yang sempurna? Apa yang harus diingat Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salib Kristus adalah sumber kesetiaan, sumber pengharapan, dan penyataan Allah yang sempurna kepada umat manusia saat ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu sebabnya, saudara-saudara, kenapa kita selalu bersuara terus? Kenapa kita selalu menyerukan terus tentang pekerjaan Allah yang sudah selesai? Jangan pekerjaanmu yang engkau ingin pamerkan kepada dunia ini. Pasti kau kecewa, karena belum tentu itu dihargai oleh orang lain. Amin. Ya. Seberapa banyak pun engkau berbuat baik kepada orang lain, belum tentu itu dihargai suatu saat. Ya. Itu. Dan itu bisa mengecewakanmu. Ya kan? Apakah itu artinya kita berhenti berbuat baik? Tidak. Ya, Galatia 6 mengatakan, selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak cukup hanya memikirkan berbuat baik, ya, tanpa memikirkan tentang perbuatan baik Allah yang sempurna, yaitu karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 1. Ya, saya mengajak kita untuk melihat Roma pasal 1. Ya. Oke. Sebelumnya saya teruskan dulu tadi, saya selesaikan dulu di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, karena tidak baik kalau kita tidak selesaikan membaca ayat ini. Ya, tadi baru hanya permulaan, saya selesaikan ayat 13 sebelum kita ke kitab Roma. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa. Oke. Sekarang kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Ya. Oke. Ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Dalam Injil. Ya, jadi kalau saudara ingin menjadi kuat di dalam hidup ini, maka saudara juga harus mempunyai keyakinan yang kuat di dalam Injil. Injil Kristus. Ya, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Karena Injil adalah apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Itu yang saudara dan saya butuhkan. Dalam menghadapi semua situasi apapun di dalam dunia ini, yang kita butuhkan adalah kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia. Amin. Nah, itu. Sebab
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kekuatan Allah, powernya Tuhan, supaya kita jangan menaruh tidak bergantung terus kepada pikiran kita sendiri. Kita perlu kekuatan yang lebih. Amin. Ya, saudara-saudara. Supaya kita tidak terus-menerus digoda oleh dunia ini, atau kita tidak menerus-menerus dipengaruhi oleh situasi-situasi di dunia ini, kemudian itu menyuntikkan kekecewaan kepada kita. Karena itu adalah melemahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus tahu mengambil strategi, kita harus bisa menyikapi ketika kita menghadapi situasi di tahun 2023 nanti, apapun yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan kekuatan yang bersumber daripada Allah itu sendiri. Amin. Ya, Saudara. Ya. Jadi karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, itulah sebabnya saudara dan saya harus punya suatu perhatian, harus fokus kepada panggilan Allah, bagaimana kita memberitakan Injil Kristus. Kenapa? Karena di ayat 17-nya dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Amin. Tadi dikatakan di Roma pasal 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Berarti kita tidak bisa menaruh harap kepada sumber yang tidak benar. Taruhlah harap, serahkanlah pengharapan saudara, responlah, raihlah apa yang menjadi janji yang bisa dipegang, yaitu dikatakan sebab di dalamnya, di dalam kebenaran Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa kekuatan Allah, bahwa hikmat Allah, firman Allah, kasih karunia Allah, kebaikan Allah, berkat-berkat daripada Allah akan selalu menyertai saudara dan saya di tahun yang akan datang, di mana sebentar lagi kita akan menjalaninya di tahun 2023. Amin. Itu sukacita kita. Kekuatan Allah akan selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih ingat kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan atas sakit yang ada pada tubuhnya. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Bagi saudara dan saya, apapun problem, apapun masalah yang akan kita hadapi nanti di tahun 2023, ingat baik-baik, kasih karunia Allah lebih daripada cukup untuk memampukan kita menghadapi semuanya, karena kita akan melihat kesetiaan Allah membawa hidup kita kepada seluruh rencananya, yang membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera yang dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Saya kira Bapak Ibu Saudara, itu firman Tuhan yang dapat menolong kita ketika kita menyikapi bagaimana kita melewati tahun 2022 ini, ke 2023 nanti, kita akan mengandalkan pikiran Tuhan. Kita mengandalkan pikiran Kristus dengan selalu setia datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena kekuatan Allah ada di dalamnya yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, sehingga hidup kita bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah, memuliakan Dia, dan kita juga merasakan segala kebaikan Tuhan dengan penuh sukacita kita alami, dan orang lain bisa menjadi, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan panggilan kita dan pengharapan kita yang penuh kasih setia daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di malam hari ini.
Dan sebelum kita lanjut kepada sesi diskusi kita, ya, di mana kita akan sharing, akan berbagi pengalaman dan juga memberikan pesan dan kesan. Ya, pesan dan kesan. Sebelum kita melewati tahun 2022 ini, saudara-saudara bisa merefleksikan, membagikan nanti di dalam sesi diskusi kita di bagian yang kedua. Setelah saya tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa Tuhan. Kebenaran firman-Mu begitu kuat meneguhkan hati kami, pikiran kami, tentang pengharapan yang penuh berkat, yang turun dari surga, yang Kau karuniakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami percaya kepada firman-Mu, dan kami yakin penuh atas janji-Mu, maka dengan itu kami dimampukan untuk selalu bersyukur senantiasa. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya, saudara-saudara kami yang sudah memberikan waktu, pikiran dan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di tahun 2022 ini, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Kau menyembuhkan kami, Engkau menguatkan kami, dan Engkau mencukupi apa yang kami perlukan. Terlebih lagi Tuhan, di tahun yang akan datang, di tahun 2023, kami percaya, jikalau kami pernah kecewa di tahun 2022 ini, maka di tahun 2023 nanti Tuhan akan Kau penuhkan ya Tuhan menjadi sukacita. Engkau ubah semuanya Tuhan menjadi kebahagiaan dan menjadi damai sejahtera dan meneguhkan pengharapan kami, iman kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku, baik yang ada dari live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, mari kita sambut di tahun 2023 lebih semangat lagi dan lebih menyerahkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin kita di sesi sharing atau berbagi pengalaman selanjutnya. Terima kasih.